Saudara, setiap kita pasti tidak menginginkan kesulitan menghampiri kita. Itulah sebabnya kita berusaha keras untuk menghindarinya. Tetapi tahukah saudara bahwa ternyata seringkali kesulitan justru membuat kita sadar akan hidup yang sesungguhnya dan membuat kita bisa berbalik dari jalan yang salah menuju jalan yang Tuhan kehendaki. Hal itulah yang terjadi dalam perumpamaan anak yang hilang yang terdapat dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Justru di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapilah, dia menemukan titik balik dalam hidupnya untuk kembali ke jalan yang benar. Saudara, setelah si bungsu menghambur-hamburkan harta warisan bapaknya yang pada akhirnya membuat hidupnya melarat sampai ada di titik nadir, disitulah dia menyadari akan jalan hidupnya yang telah menyimpang yang membuat dia kembali ke rumah bapaknya. Saudara, memang sering kita tidak tahu jalan-jalan hidup ini, tetapi kita bisa menyadari akan hidup kita dari setiap peristiwa yang kita alami. Mungkin sekarang Anda sedang mengalami keterpurukan atau membuat Anda ada pada posisi sudah menyerah dan tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Ingatlah bahwa itu tidak pernah terjadi secara kebetulan. Sebab sering kejadian yang kita alami adalah hasil dari konsekuensi yang kita buat sendiri. Itulah sebabnya sering peristiwa yang terjadi mengingatkan kita untuk tinggalkan sesuatu yang telah membuat kita terpuruk dan kembali ke jalan yang benar. Saudara, Allah selalu memberikan kesempatan yang kedua kepada setiap orang yang mau memberi diri untuk memiliki hidup yang lebih baik. Untuk itu, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan agar peristiwa pelik yang kita alami menjadi satu titik balik bagi kehidupan kita. Pertama adalah sadar akan jalan kita yang salah. Dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-17 berkata, "Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Saudara, kata menyadari diambil dari kata heautou yang memiliki arti dari dirinya sendiri. Artinya, ada kesadaran yang keluar dari diri sendiri bahwa apa yang sudah dilakukan selama ini adalah sebuah kesalahan. Pilihan si bungsu untuk meninggalkan rumah bapaknya ternyata adalah sebuah pilihan yang salah yang membuat dia menjadi melarat. Kesadaran itu dipicu oleh keterpurukan hidupnya yang membuat dia sadar akan pilihannya yang salah. Saudara, sebuah peristiwa yang menyakitkan bisa menjadi sebuah titik balik apabila ada kesadaran yang bersumber dari diri sendiri untuk mengakui pilihan-pilihan kita yang salah. Dengan demikian, kesulitan itu menjadi sarana untuk mencelikkan mata hati kita melihat dan menyadari kebenaran. Saudara, seringkali Tuhan memakai berbagai kesulitan untuk menyadarkan kita akan setiap jalan-jalan kita yang salah. Dan Dia rindu supaya kita tidak terus melangkah tetapi kembali ke jalannya. Mungkin keadaan sulit yang Anda hadapi saat ini adalah sebuah peringatan dari Tuhan agar Anda kembali. Sebab seburuk apapun keadaan Anda hari ini, kalau Anda menyadari bahwa itu adalah hasil dari pilihan-pilihan Anda yang salah dan mau kembali, maka tidak ada kata terlambat dan tidak ada keadaan yang tidak bisa dipulihkan oleh Allah. Jadi jadikanlah peristiwa yang Anda alami sekarang ini menjadi titik balik Anda kembali ke jalan yang benar. Yang kedua adalah bertobat. Dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-18 berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku." Saudara, kesadaran yang keluar dari diri sendiri harus ditindaklanjuti dengan keputusan untuk bertobat. Dan itulah yang dilakukan oleh anak bungsu itu. Dia bertekad untuk kembali kepada bapaknya. Kata pergi diambil dari kata peromai yang berarti pergi dari kehidupan. Nah, kalau kita melihat konteksnya, berarti pergi dari kehidupan yang dia alami saat itu. Jadi si bungsu meninggalkan pemberontakannya kepada bapaknya. Saudara, kalau mau kesulitan yang Anda hadapi saat ini menjadi titik balik bagi Anda, maka Anda harus meninggalkan pilihan-pilihan Anda yang salah dan kembali ke jalan yang benar. Sebab kesadaran akan pilihan-pilihan yang salah saja tidak cukup. Harus juga ditindaklanjuti dengan langkah untuk meninggalkan pilihan-pilihan itu. Sebab kesulitan itu menjadi sarana bagi kita untuk mengingatkan kita akan pilihan-pilihan kita yang salah dan berusaha untuk meninggalkannya. Sebab tanpa tekad untuk meninggalkan dosa, maka kesulitan itu justru akan menghancurkan kita. Tetapi kalau kita mau meninggalkannya, maka hidup kita akan dipulihkan. Tidak peduli bagaimanapun keadaan hidup kita hari ini. Sebab Allah hanya menginginkan pertobatan kita, dan itu adalah keputusan kita sendiri. Dan kalau itu yang kita pilih, maka Allah di dalam kuasa-Nya akan memulihkan hidup kita.
Yang ketiga adalah mengakui akan kesalahan. Dalam Lukas pasal 15 ayat 21 berkata, kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Saudara, si bungsu mengakui bahwa dia telah berdosa baik kepada bapaknya terlebih kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia mengakui semua pemberontakannya kepada bapaknya terlebih kepada Tuhan. Si bungsu sadar bahwa pemberontakannya itu bukan hanya melukai hati bapaknya, tetapi jauh lebih daripada itu, melukakan hati Tuhan. Itulah sebabnya dia mengakui dosanya terlebih dahulu kepada Tuhan, karena dia sadar bahwa dosa bukan saja berurusan dengan manusia, tetapi yang terutama kepada Tuhan. Saudara, kesulitan yang dialami oleh si bungsu menjadi titik balik bagi dia untuk mengakui dosanya di hadapan Allah dan juga bapaknya. Dan pengakuannya inilah yang membuat hidup si bungsu itu dipulihkan. Pengakuan yang sama perlu kita miliki bahwa pemberontakan kita bukan hanya melukai hati sesama kita, tetapi terlebih melukai hati Tuhan. Dan kalau itu yang kita lakukan, maka kita pun akan mendapatkan pemulihan, tidak peduli bagaimanapun hidup kita hari ini. Kalau Anda menanggapi uluran tangan Allah lewat mengakui segala pilihan-pilihan Anda yang salah dan mau datang kepada Bapa Surgawi, maka kasih-Nya akan menjemput Anda dan memulihkan hidup Anda. Ingatlah saudara, tidak ada hidup yang tidak bisa dipulihkan oleh Allah. Dia hanya membutuhkan kesediaan Anda untuk dipulihkan lewat kembali kepadanya. Jangan terus menjalani hidup yang salah sekalipun sudah diperingatkan. Dan jangan pernah berpikir bahwa tidak mungkin lagi hidup Anda dipulihkan sehingga Anda enggan untuk datang kepada Bapa yang mengasihi Anda. Ingatlah, Dia menunggu Anda untuk kembali dan Dia ingin memulihkan hidup Anda. Oleh karena itu saudara, dimanapun posisi Anda sekarang ini, jika Tuhan mengingatkan Anda dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup Anda, termasuk kesulitan dan kesukaran, jadikanlah itu menjadi titik balik untuk kembali kepada pelukan kasih Bapa. Jangan berdiam diri, karena Dia ingin Anda kembali dan tidak terus hidup dalam jalan-jalan yang salah. Ingatlah bahwa Bapa menanti Anda untuk dipulihkan.